Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhilahu ala dini kullih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ibu dan bapak yang kami hormati, bersyukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan pada kita banyak karunia, banyak nikmat. Setidaknya nikmat Allah memberikan kesempatan, Allah memberikan peluang kita untuk tolabul ilmi. Nabi menyatakan, man salaka tariqan falyatamisuhu fihi ilman sahalallahu tariqan inal jannah. Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Amin Allahumma amin. Semoga langkah Bapak Ibu ke sini mempermudah jalan kita masuk surga. Surganya enggak cuma masuk sendirian, tapi juga bisa masuk surga bersama keluarga kita. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ibu dan bapak rahimakumullah, kita nih ngomong santai aja Bu, ini kayak Ibu ya, kayak kelas privat nih gitu. Jadi kita santai aja nih. Mohon izin saya duduk di sini aja Pak Bu. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berupa amanah, yaitu seorang putra, seorang putri, seorang anak pada kita. Dan sebagai kelanjutan materi yang sebelumnya, bahwasanya kita itu sadar betul bahwa besok ketika di akhirat yang ditanya tentang anak-anak kita itu bukan kepala sekolah, tetapi utamanya adalah kepala keluarga. Yang ditanya tentang anak-anak kita itu bukan wali kelasnya, tetapi yang paling utama adalah wali muridnya. Maka yang harus kita sadari betul ibu bapak, jamaah rahimakumullah, nasihat untuk kami juga sebagai guru, sebagai orang tua, dan nasihat untuk bapak ibu sekalian, bahwa tugas kita yang pertama adalah menancapkan kesadaran tauhid di dalam diri kita. Bahwa kehidupan kita ini Bapak Ibu bukan kita yang menguasai. Kehidupan kita ini bukan kita yang mengatur. Yang mengatur, yang mengurusi segalanya itu adalah Allah Ta'ala. Termasuk kepada anak-anak kita. Kalau doa dalam berbakti kepada orang tua, doanya bagaimana Pak Bu? Doanya adalah Rabbi firli wali walidayya kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Di sini Bapak Ibu, tidak cuma kita itu meminta ampun, tidak cuma kita itu mendoakan sayang, tetapi konsekuensinya adalah sebagaimana mereka menyayangiku ketika kecil. Nah, sifat kasih sayang itu Bapak Ibu, itu tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita nggak minta sama Allah. Jangankan kok kita, Rasulullah SAW itu kasih sayangnya adalah karena titipan dari Allah. Maka kalau hari ini nih Bapak Ibu sudah punya rasa sayang, rasa cinta kepada anak, barakallahu fiik, itu adalah nikmat yang harus kita syukuri, yang harus kita pertahankan. Sebaliknya, na'udzubillah, kok kita itu belum punya sifat sayang dalam diri kita, masih emosian, masih jengkel, maka itu adalah sesuatu yang harus kita mintakan kepada Allah, rasa sayang itu. Bahwa konsep tauhid yang harus kita miliki sebenarnya Bapak Ibu, bahwa anak-anak kita itu adalah miliknya Gusti Allah. Anak-anak kita itu hatinya yang memegang adalah Gusti Allah.
Tidak ada satupun yang bisa merubah hati seseorang kalau bukan Allah. Itulah sebabnya doa kita nih Pak, kalau habis sholat adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Begitu pula ketika kita kepada anak, kemarin waktu jumpa nih mamanya Daniel bertanya diskusi, Pak bagaimana nih kalau saya itu kadang jengkel sama anak, kadang itu saya emosi sama anak. Ya emosi jengkel itu wajar Bapak Ibu. Emosi jengkel itu wajar. Kita manusiawi itu kadang terpantik emosinya, apalagi kalau kita itu belum tahu tekniknya, belum tahu strateginya untuk mengatasi anak. Tetapi yang paling utama sebelum tips parenting macam-macam, sebelum tips untuk menaklukkan hati anak macam-macam, maka yang paling harus kita miliki pertama Bapak Ibu adalah tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Bahwa kita itu dalam mendidik anak kita, dalam mendampingi anak-anak kita, itu adalah misi yang diberikan oleh Allah untuk selamat dunia sampai akhirat. Hebatnya Allah tidak minta kita berhasil, Pak. Allah tidak minta kita sukses. Yang Allah minta kepada kita adalah ikhtiar semaksimal mungkin. Tidak ada satupun rumus parenting Ibu Bapak, tidak ada satupun rumus tips untuk anak itu langsung tokcer 100% itu enggak ada. Enggak ada kok begitu, Pak. Bagaimana ya cara anak saya itu biar rajin belajar? Kemudian saya tips, oh Bu kalau mau rajin belajar anaknya harus begini. Kemudian begitu ibu bapak praktekkan langsung anak-anak, ya siap Bu laksanakan, langsung belajar. Enggak ada. Ya. Tidak ada yang langsung sak-saknya gitu, tidak ada. Yang ada adalah selalu berproses. Yang ada adalah selalu kita berikhtiar semaksimal mungkin. Dan itulah yang harus kita lakukan. Dengan cantolannya, sandarannya adalah, ya Allah, ini amanahmu. Ya Allah, saya sudah mencoba sebisa saya. Ya Allah, saya sudah berikhtiar semampu saya. Ya Allah, saya sudah belajar. Saya sudah berusaha sebisa apapun yang saya mau. Sebisa apapun yang saya mampu. Selanjutnya, ya Allah, Engkau yang menguasai hati anakku. Maka ya Allah, tundukkanlah, lembutkanlah, sayangilah anakku. Inilah yang kemudian Ibu Bapak, kita itu jangan sekali-kali mengandalkan keilmuan kita, Pak. Jangan sekali-kali mengandalkan kepandaian kita. Apalagi, mohon maaf, cuma mengandalkan harta benda kita. Kadang orang tua itu kalau lagi jengkel itu, kalau bahasa Jawa itu suka ngundat-ngundat, Pak. Orang tua itu kelemahannya salah satunya kalau dia lagi emosi adalah suka ngundat-ngundat, mengungkit-ungkit apa yang dia beri. Kamu itu mama udah kasih macam-macam, papa udah beliin apa yang kamu mau, kamu minta semua diturutin, kamu pengen itu dikasih, kamu pengen ini dikasih. Kok kamu jadi sekarang begini sih? Pak Bu, harta benda kita itu nggak bisa memegang hati kita, anak kita, Pak. Yang bisa memegang hati anak kita itu ya Allah. Maka kalau kita itu bersandar pada keilmuan kita, bersandar pada kepandaian kita, bersandar pada harta benda yang kita berikan, maka ya mohon maaf, ya siap-siaplah kecewa. Kenapa? Karena yang harus kita sadari bahwa dunia ini hanya fasilitas, dunia ini hanya sarana, tetapi fondasi dan tujuannya adalah kepada Allah Ta'ala. Ini Bapak Ibu yang nasihat untuk saya dan Bapak Ibu semuanya, sebelum melangkah jauh ke parenting itu, parenting belajar ibadah, parenting belajar mandiri, parenting belajar bersosial, ini dulu harus dikuatkan. Ya dari dalam diri kita, termasuk juga kepada anak-anak kita. Di Bina Insan ini Bapak Ibu, mohon maaf, kita sering jumpai anak-anak itu hafal Al-Quran itu banyak, Pak. Anak-anak itu untuk menghafal cepat. Tetapi sering kita temui Al-Quran itu cuma di lisan. Al-Qurannya itu rapuh. Dijumpai beberapa anak Al-Qurannya udah tinggi tapi perilakunya, akhlaknya
tidak sebanding dengan hafalannya. Itulah yang kemudian kalau sekarang itu kita sebut dengan generasi stroberi. Kita kuat Bu, tapi rapuh. Ibu mau ngetes Pak Bu? Mau ngetes? Kalau mau ngetes caranya begini. Ibu-ibu biasa main HP Bu. Coba sekali-kali HP-nya diminta. Coba dia protes. Coba dia marah. Itu yang kalau kita nih harus tes kekuatan iman dia, kekuatan mental dia. Maka itulah yang ketergantungan kepada makhluk itulah yang harus diminimalisir. Maka ibu bapak, jamaah rahimakumullah, pada hari ini kita akan belajar tentang kemandirian anak. Dan pondasi utamanya mau tidak mau, suka tidak suka, setuju tidak setuju. Kalau kemandirian itu bisa kuat, pengen kuat, maka landasannya adalah dari tauhid. Untuk mengajar anak kita mandiri Bapak Ibu, itu tidak langsung jadi, tetapi melalui proses. Proses inilah butuh kesabaran. Kalau Allah menyatakan dalam surat Toha, perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabarlah di dalamnya. Dan bersabarlah kamu dalam melaksanakan perintah itu. Kata kunci ketika kita nih jadi orang tua nih Pak Bu, adalah mong siji asli Pak. Sabar. Kita nih, saya jadi guru, teman-teman jadi guru nih Bu. Itu menjumpai anak-anak kalau wudhu diawasi bagus, tapi begitu wudhu nggak diawasi, nggak karuan. Waktu diawasi sholatnya bagus, rapi, rajin. Begitu nggak diawasi, ada yang main sendiri. Dan memang itu butuh kesabaran. Begitupun kita nih orang tua nih Bapak Ibu, butuh yang namanya kesabaran. Untuk membuat anak itu menjadi mandiri, disiplin, maka ada ritme keluarga. Saya tidak akan langsung menukik bagaimana caranya jadi mandiri Bapak Ibu. Tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuat ritme. Untuk membuat habit yang bagus dalam kehidupan. Yang bisa kita lakukan di keluarga kita. Nanti kalau anak kita sudah berkeluarga, juga diharapkan anak-anak kita itu bisa meneruskan. Next. Yang pertama adalah family meeting. Family meeting. Pertemuan keluarga. Kehidupan kita Bu, yang namanya kedisiplinan, kemandirian, itu dimulai dari aturan. Kalau kemarin ini kita memakai konsep namanya konsep takwa. Apa itu takwa? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ada aturan, ada konsekuensi. Kita tidak boleh menghukum anak Pak Bu, kalau tidak ada peraturannya. Misalnya kamu kok main HP terus sih? Nah, masalahnya ada nggak peraturan batasan untuk main HP? Kamu kok main terus nggak pernah pulang? Main ke rumah temenmu nggak pulang-pulang? Pertanyaannya, ada nggak batasan untuk pulang jam berapa? Kamu kok tidur terus? Ada nggak peraturan untuk jam bangun itu jam berapa, harus sholat subuh itu jam berapa? Ini aturan-aturan ini Bapak Ibu harus kita diskusikan kepada anak-anak kita. Memang sebagai ayah Pak, terutama nih Pak Sodi Pak, sebagai ayah punya otoritas karena kita nih kawam, kita pemimpin, tetapi tidak boleh otoriter. Otoritas ya, tetapi otoriter tidak boleh. Otoriter itu mau menang sendiri. Selama anak itu masih bisa dilibatkan, anak itu masih bisa diajak berpikir, anak itu masih bisa diajak musyawarah lah itu yang penting. Anak-anak itu Pak Bu, hati-hati. Kalau anak-anak itu kok mintanya cuma sakdek saknyek, pokoknya minta sekarang harus turuti. Dan kemudian kita menuruti, mohon maaf, kalau bahasa tauhidnya kita menuruti hawa nafsu mereka. Minta ini sekarang, minta ini sekarang, minta ini sekarang. Kok kita juga menuruti? Hati-hati. Justru itulah yang akan terjadi berulang kali, yang akan menjadi masalah. Kita ini nggak usah jauh-jauh ngomong soal psikologi Pak. Kanjeng Nabi itu sudah ngasih fondasinya. Allah Ta'ala lewat Al-Quran itu sudah ngasih rumus-rumusnya. Ngasih sinyal-sinyal untuk kita memberikan
hikmah di dalamnya. Maka ibu bapak, jamaah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan meeting keluarga. Saya mau tanya boleh ya Pak Bu? Bu, kalau di rumah anak-anak main HP boleh berapa jam Bu? Bu, jangan Bu, berapa jam Bu? Maksimal 30 menit, Masya Allah. Biasanya jam berapa Bu? Atau setelah pulang sekolah dikasih atau? Sekolah biasanya kalau enggak sore. Oh Masya Allah, 30 menit. Lewat timer atau lewat apa Bu? Langsung ngomong. Langsung ngomong. Oke, Masya Allah. Bu, aja dengan Bu. Anak-anak biasanya kalau main HP udah boleh atau belum Bu? Weekend aja. Wah Masya Allah. Weekend, Sabtu, Ahad seperti ini ya Bu ya. Masya Allah. Bu, aja dengan Bu. 20 menit. Jadi 30 menit, 20 menit makin sedikit Ibu. Aja dengan Bu. 30 menit. Sekolah sama sore. Oh iya, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Ibu, Mama Daniel. Berapa Bu kalau main HP berapa lama Mas? Hari apa Mas? Hari Sabtu, Masya Allah. Ibu? 1 bulan 2 kali. Wah, mantap, luar biasa deh. Pak, jenengan Pak, ini senior saya. Pak kalau main HP biasanya nak tiap hari. Biasanya Sabtu Ahad, Masya Allah. Bapak, udah jauh? Sabtu Ahad Pak. Biasanya? 2 jam. Oh gitu. Lewat apa? Lewat Family Link atau lewat apa? Iya, Masya Allah. Bapak non sewu. Tiap hari boleh, tapi dipantau. Masya Allah. Anaknya gede-gede soalnya. Bapak Ibu rahmatullah. Tapi ini yang menjadi titik poin utama bukan soal ini ya, bukan soal kita itu mengekang anak, bukan, tetapi adalah memang harus ada aturan-aturan yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Kalau kemarin saya sampaikan rumus soal anak itu, soal kemandirian ini adalah kebutuhan dipenuhi, kesenangan dibatasi, Pak. Kalau kebutuhan, oke lah dipenuhi. Dia mau minta apa selama itu memang kebutuhan penuhi. Karena itu adalah tugas kita sebagai orang tua. Tetapi kalau yang namanya kesenangan, tersier, sekunder, harus dibatasi. Tidak boleh loss. Namanya kesenangan kok diumbar, terserahlah. Yang penting kamu bahagia. Itu akan membuat anak-anak itu bukannya sehat, tapi malah sakit. Bukannya membahagiakan, tetapi malah merapuhkan. Ulangi ini Bu, Pak. Ulangi rumus ini Bu. Kebutuhan. Ayo Pak, tirukan semua Pak Bu. Kebutuhan dipenuhi. Kesenangan dibatasi. Rumus ini penting nih Pak. Jadi kalau itu memang kebutuhan kita penuhi. Itu kewajiban kita sebagai orang tua. Tapi kalau yang namanya kesenangan harus dibatasi, tidak boleh diumbar. Ini yang pertama adalah membuat peraturan. Nah, kamu boleh main HP, tapi kira-kira berapa jam ya? Kalau dia bisa berpikir, kita kasih tawaran. Berapa jam enaknya? Oh, mah 1 jam aja. Oh, mah 30 menit aja. Oke, enggak apa-apa. Ini kan kamu biasanya beli buku, beli komik, beli novel. Kalau tiap hari kan nggak mungkin. Kira-kira kalau kita mau beli buku ke Gramedia, kira-kira berapa kali sebulan ya? Nah, itu peraturan tuh Pak, peraturan. Itu aturan itu yang harus dicanangkan dalam keluarga kita. Begitupun aturan-aturan yang lain sehingga kita bisa menyesuaikan. Setiap keluarga saya yakin berbeda-beda Bapak Ibu. Keluarga saya, keluarga panjenengan berbeda-beda. Tetapi konsep utamanya adalah yang namanya kebutuhan dipenuhi, yang namanya kesenangan dibatasi. Lanjut Bu. Yang kedua Bapak Ibu, untuk melatih habit kemandirian yang tanpa perlu kita banyak effort adalah kita harus membiasakan. Kalau tadi membiasakan family meeting, yang kedua ini adalah membiasakan kita beberes bersama. Ada hari di mana kita khusus untuk, ayo nak hari ini kita hari bersih-bersih. Ya. Ini mama misalnya mencuci, adik beresin kamar, ini beresin mainan.
ada kebersamaan. Tidak cuma nyuruh tetapi ada kebersamaan. Maka itulah yang menjadi rutinitas sebenarnya untuk ibu-ibu ya Bu. Ibu-ibu itu kan biasanya rutinitasnya adalah kalau akhir pekan itu mencuci, nyetrika, ya, ubah-ubah begitu ya. Ini adalah rutinitas yang baik. Nah ketika rutinitas yang baik itu ada, anak-anak dilibatkan. Apalagi ini Pak, anak-anak kita yang udah gede nih Pak. Walaupun sudah ada mesin cuci, diusahain dia bisa nyuci sendiri. Walaupun di rumah tangga itu sudah ada asisten rumah tangga, tetap anak-anak terutama khususnya perempuan itu harus bisa nyetrika bajunya sendiri. Nah itu harus kebersamaan. Kalau anak-anak kita yang masih kelas 1, kelas 2, ya ayo kakak kita beresin mainan, mama bantu. Sifatnya orang tua adalah asistensi. Anaknya yang mainan belum diberesin, bukan langsung itu mainannya diberesin. No, tetapi adalah ayo nak, ayo kak, ayo dek, mama bantu beresin. Sifatnya ibu, sifatnya bapak adalah asistensi. Tapi pelaku utamanya untuk beresin itu adalah anak-anak kita. Dan itu harus jadi habit. Ketika habit beres-beres ini, habit beres-beres itu menjadi kebiasaan, yang jadi utama itu adalah ketika besok dia dewasa, kita siap untuk melepas. Kan tujuan jangka panjang nih Pak, jangka panjang. Oke lah ya anak-anak kita masih 1-2, tapi bagi Bapak Ibu yang anaknya udah remaja dewasa, tujuan utama jangka panjang kita Pak adalah ketika kita bisa menyiapkan anak-anak kita itu bisa pisah kita dengan orang tua itu dengan baik. Bahasa mudahnya adalah dia tidak cuma bisa jadi anak yang baik, tapi dia juga harus bisa menjadi menantu yang baik. Kan begitu Pak Bu. Ketika besok dia udah menikah, kan ojo sampai kesini-sini wong tuane to Pak. Iki jebule sakit iso apa-apa main masak ora iso, main nyapu ora iso, beda-bedake bumbu ora iso. Kan memalukan Pak. Lah kita tuh menyiapkan untuk ke sana. Tidak cuma jadi anak yang baik, tapi juga jadi menantu yang baik, jadi suami yang baik, jadi istri yang baik. Tujuan target jangka panjang itu adalah ke sana. Dan itu, langkah itu dimulai dari awal. Karena hebat betul kalau ada anak-anak udah kelas masih 2 SD tapi wis iso ngumbahi, wis iso nyapu, wis iso ngepel. Yang pekerjaan rumah tangga itu tidak bisa dilakukan sendirian. Oke lah kalau punya uang nun sewu, kalau punya uang bisa menyewa asisten rumah tangga mempekerjakan. Tapi bagi keluarga kecil yang baru merintis, yang harus berdua sama istrinya ngekos ngontrak, ya kalau kebiasaan habit untuk asah-asah nggak punya, habit untuk nyapu nggak punya, habit untuk ngepel nggak punya, habit untuk benerin gendeng raiso Pak, benerin lampu bingung. Nah nanti akan menjadi urusan kedepannya itu akan menjadi beban. Maka ketika kita itu membuang anak-anak kita itu masih kecil Bapak Ibu, harus kita biasakan untuk beberes rumah dan itu dilakukan bersama-sama. Tujuannya bukan untuk daripada dia nganggur bukan ya, daripada dia nggak ada kerjaan bukan, tapi memang ini adalah menyiapkan bekal kemandirian. Karena ujung dari kehidupan kita itu, anak-anak kita itu, dia nggak cuma jadi anak yang baik, tapi juga jadi menantu yang baik, jadi suami yang baik, jadi istri yang baik. Ini beberes rumah. Ya kalau di rumah sudah asisten rumah tangga, sudah punya bibi, ya dijelaskan. Ini bibi yang bayar adalah mama, yang gaji adalah papa. Kamu tugasnya tetap dapat tugas. Tugasnya apa? Ya entah itu belajar nyapu, belajar ngepel, belajar kebiasaan di rumah itu penting juga. Ya tentu sesuai dengan kemampuannya. Yang namanya anak-anak kita kalau suruh nyapu ya bukannya tambah resik, tambah morak-marik itu ya wajar lah. Tapi itu adalah pembekalan yang harus kita tanamkan. Lanjut Bu. Yang ketiga Bapak Ibu adalah makan bersama. Penyakit kita nih Pak, terus terang mohon maaf ya Pak, Bu.
Penyakit kita adalah makan bersama tapi juga megang HP bersama. Akhirnya sibuk dewe-dewe, Pak. Kita ini kangen betul kalau suasana dulu sebelum zaman ada HP. Sebelum zaman ada HP, gadget. Itu kalau kita itu buka puasa bersama, Pak. Teman alumni gitu ya. Wah, itu so ngumpul cerita macam-macam, Pak. Tapi begitu sekarang ada gadget sibuk masing-masing, ya ceritanya sambil nyambi kenikmatan untuk bercengkrama itu hilang. Padahal momentum saat makan itu adalah salah satu quality time yang harus kita dapatkan. Quality time yang harus kita siapkan dalam rumah kita, Pak. Orang-orang tua kita dulu itu punya meja makan. Kalau zaman dulu dipaksa oleh keadaan memang sih, Pak ya. Karena dulu nggak ada meja, apa lawai sithik akhirnya kudu pamongan sak tampah begitu, satu piring barengan, dipaksa keadaan, tapi justru itulah yang membuat kebersamaan. Dari kebersamaan itulah yang kemudian omong-omong itu bisa berjalan. Insight orang tua cerita zaman dulu ditanya bagaimana pengalamannya, itu bisa masuk. Jadi ada peraturan nih Pak kalau di keluarga saya. Pokoknya waktu makan HP off. Makan ya makan. Meskipun itu makan di luar. Meskipun makan di luar, HP berhenti. Pokoknya kalau nggak ada omong-omongan gimana? Ya meneng-menengan lebih bagus daripada nggak HP. Wes ben meneng-menengan. Ngenteni pesanan luweh. Yang penting tidak HP-an. Kenapa? Lebih baik kita diam tapi terkonek satu sama lain daripada kita rame tapi dengan dunia luar yang bukan semestinya. Oke, sekali dua kali oke karena ada darurat untuk kebutuhan. Tapi masa iya sih nggak bisa kita menyempatkan makan tanpa HP. Secara kesehatan juga tidak baik karena otak kita nggak fokus kepada apa yang dimakan. Secara psikologis, secara kolbu, ya hatinya nggak nyambung. Rasulullah itu Bapak Ibu seringkali memberikan masukan, memberikan saran, nasihat, cerita itu di waktu makan bersama dengan sahabat-sahabat. Kalau ibu bapak dengar kisah Nabi Muhammad ketawa, tiba-tiba ketawa. Lihat seorang sahabat, tanya, ya Rasulullah, kenapa ketawa? Senyum, kenapa senyum? Aku melihat tuh sahabatmu di pojok itu, dia waktu makan tidak baca bismillah. Begitu tinggal sedikit, tinggal satu nasi kalau bahasa kita, tiba-tiba dia baca bismillah dan aku melihat setan muntah. Maka sebabnya itulah aku tersenyum. Kan ada insight untuk adab makan, ada insight untuk kisah tauhid, ada insight untuk kebersamaan. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ngomong kemandirian itu dimulai dari kebiasaan. Ngomong kemandirian, tanggung jawab itu ketika habit kita itu baik, fa insyaallah itu juga akan menjadi kebaikan tanpa disuruh. Enggak perlu kita bengak-bengok, enggak perlu kita teriak-teriak. Kenapa? Sudah jadi habit sesuai dengan tahapannya masing-masing. Yang keempat, Bu. Yang next. Nah. Ini yang hilang sekarang nih Pak Bu. Yang hilang sekarang adalah deep talk sebelum tidur. Kalau dulu, wah dongeng, zaman kita dongeng. Ya. Mau tidur didongengin, mau tidur diceritain. Pak Bu kalau itu hilang dari keluarga kita, saya minta tolong mengajak pada diri saya dan Bapak Ibu semuanya, tolong diadain lagi Bu. Karena ketika kita bercerita, ketika kita ngomong sebelum tidur, itu akan menjadi insight di bawah alam sadarnya, alam bawah sadarnya, sehingga dia bisa masuk. Cuma ceritanya ya aja kajen nyolong timun ya Pak. Ceritanya jangan loro jonggrang atau ceritanya yang mistis-mistis. Ya ceritanya yang baik-baik, ya ceritanya yang bagus-bagus ya. Ini sebelum tidur itu sebenarnya Pak Bu, ini kalau dari segi tauhid terus terang nih Pak. Kita itu jarang kok niat tidur itu jarang Pak. Yang sering terjadi adalah kita itu ketiduran. Keturun. Kita itu seringnya bukan tidur Pak, ketiduran. Karena capek mereka turu.
Karena kita itu lihat HP ada tuh lihat drama, lihat tayangan, sampai HP ini nibani mukanya tidur. Kita itu jarang sekali untuk menyiapkan tidur, Bu. Kalau kita menyiapkan tidur itu seperti anak-anak kita sebenarnya, Pak. Ayo mau tidur, cuci kaki dulu, gosok gigi dulu, wudu dulu, kemudian tidur. Ada langkah-langkahnya. Nabi itu, Pak, kalau dalam zikir sebelum tidur hampir banyak banget. Ada baca doa, ada baca ayat kursi, ada baca al-ikhlas, al-falak, anas. Yang itu kalau tidak persiapan untuk tidur, itu nggak bakal terjadi karena saking banyaknya amalan, saking banyaknya ritual yang diberikan oleh Nabi. Kalau kita ini niat tidur, Pak, setidaknya misalnya, meh turu Pak, wudu sih. Minimal, Pak. Kalau kita niat tidur, betul-betul niat tidur, Bu. Wah, kita mau tidur, aku tak baca surat Al-Mulk dulu lah. Aku tak baca surat Tabarok dulu lah. Kenapa? Karena persiapan tidur itu bisa membawa kepada kesiapan kita untuk besok paginya. Dan itu nilai tidur itu luar biasa, Pak, Bu. Maka anak-anak kita itu diajak oleh orang tua kita zaman dulu untuk memahami betul dengan pendekatan, dengan cerita, dengan dongeng, dengan ngomong bicara dari hati ke hati. Ini menjadi kalau suami istri kalau sekarang namanya pillow talk, Bu. Ngomong-ngomong baik bantal. Ngomong-ngomong sambil tiduran, ngomong-ngomong sambil rebahan. Ya karena memang sangat berarti sekali, berarti betul. Dan itu harus habit, Bu. Habit. Coba bayangin Pak Bu, nuwun sewu ya, ini cerita lompat itu. Kenapa kok sekarang nih artis-artis ini pada cerai, pada pisah nih, Bu. Katanya malah Jin Dasib ini sedang kejar setoran karena banyak orang-orang itu pisah rumah tangganya. Salah satu sebabnya kan tentu bukan soal uang. Tentu bukan soal fisik. Tentu bukan soal properti. Tapi masalah utama adalah soal komunikasi. Soal omong-omong. Soal bagaimana kita bisa menyambungkan pemikiran. Nah itu adalah kebiasaan. Kebiasaan ketika sejak kecil itu sudah biasa diajak omong-omong, sudah ada yang komunikasi, itu enak, Pak. Kita nih terus terang lah, Pak. Kadang kita itu, kenapa kok kita nggak suka ngomong? Karena orang tua dulu kita tuh nggak suka ngomong juga. Kita nih, Pak, ngomong sama orang lain, bisa cacicus, bisa. Tektok bisa. Tapi begitu sama orang tua bisa ceklak, Pak. Meneng bingung mau ngomong apa, Pak. Kenapa? Karena awalnya dari komunikasi. Itulah yang membuat kita nih Bapak Ibu sama Allah harus membangun habit, kebiasaan. Kita nggak usah muluk-muluk menuntut anak-anak kita macam-macam, menuntut anak kita mandiri, tapi tanpa menuntut diri kita. Kita yang bertanggung jawab pada anak kita, Pak, bukan anak kita yang bertanggung jawab pada kita. Maka kita harus menuntut diri kita dulu untuk membuat pola ritme kehidupan yang baik, membuat kebiasaan yang baik sebagai bekal untuk kemandirian mereka. Apa itu? 4 ini setidaknya. Yaitu kita ada quality time bersama keluarga, family meeting, membahas soal peraturan-peraturan, yang kemudian adalah makan bersama. Makan bersama adalah peluang untuk memberikan adab. Selanjutnya adalah beberes bareng. Kanjeng Nabi, Pak, itu mencuci baju sendiri, menjahit bajunya sendiri, membantu pekerjaan rumah tangga. Jadi pekerjaan rumah tangga bukan semata-mata urusan perempuan, akhwat, tapi juga anak laki-laki. Bagi yang punya anak laki-laki harus jadikan habit, jadikan kebiasaan. Enggak cuma jadi anak yang baik, tapi juga calon mantu yang baik, istri yang baik, suami yang baik. Yang keempat adalah deep talk sebelum tidur. Terakhir Bapak Ibu, 10 menit lagi, next Bu. Terakhir adalah checklist kemandirian anak. Ini setidaknya yang harus kita biasakan dalam kehidupan anak-anak kita. Pertama, mandi sendiri. Sudah Bu, anak-anak udah mandi sendiri Bu? Sudah ya. Ya walaupun sambil dioyak-oyak
Ayo kakak udah jam segini belum mandi-mandi. Nah, biasalah. Memang tugasnya kita begitu. Mandi sendiri. Kemudian sikat gigi. Betul ya, sikat gigi. Saya malah kebayang sakit gigi. Sikat gigi. Sikat gigi. Kemudian adalah makan sendiri. Makan sendiri walaupun belepotan. Makan sendiri walaupun lama. Makan sendiri walau kececer. Itu latihan. Jangan karena kita itu tergesa-gesa kemudian menghilangkan kemandirian anak. Yang membuat anak-anak hilang kemandirian kan terus terang ya juga kita sendiri Bu. Anak-anak mau pakai kaos kaki sendiri, alah lama kelamaan sih mama pakein. Nah, mau pakai sepatu takut kalau menceng, takut kalau kanan kirinya kebalik. Itu latihan belajar, itu latihan untuk kemandirian. Tugas kita adalah memberikan kesempatan. Selanjutnya adalah istinja. Nah, ini istinja. Ini mohon maaf ya Pak Bu ya. Di Bina Insan ini sering terjadi penemuan. Di kamar mandi itu sering terjadi penemuan. Ketika ditanya itu di kamar mandi Pak Bu. Penemuan ketika ditanya, loh ini kok nggak disiram? Ditanya, saya pernah nemui anak satu Pak, mohon maaf. Biasanya yang nyiram mama. Biasanya yang nyiram mama. Jadi mungkin ya saya bayangkan kebiasaan dia adalah kalau mau buang hajat, celananya lepas di luar, dia masuk, nanti begitu dibersihin sama ibunya, dia langsung keluar. Saya membayangkannya seperti itu sehingga dia mungkin jadi kebiasaan sampai di sekolah. Sehingga begitu di sekolah buang hajat sendiri, nah, dia meninggalkan jejak, dia meninggalkan. Oh, ini ada penemuan, ada penemuan-penemuan seperti itu sering terjadi dan itu adalah harus kita antisipasi Pak Bu, harus kita jadikan kebiasaan dalam kehidupan anak kita adalah istinja, cebok diajari Pak Bu, termasuk nyiram. Nah, mungkin kalau di rumah itu adalah, mohon maaf, klosetnya kloset duduk, itu kan tinggal pencet Pak. Tinggal pencet kloset duduk. Tapi kalau di sekolah tidak duduk, tidak ada pencetannya, ya harus diajari juga. Ini kebiasaan. Selanjutnya adalah menutup aurat. Ya untuk kelas 1, 2 memang belum wajib karena belum balik. Ya. Tetapi harus ada sounding awal, harus ada pemahaman awal aurat itu mana saja, mana yang harus ditutup, harus dipahamkan. Kemudian sholat wajib Pak Bu. Kalau kelas 2 itu kan sekitar sudah 8 tahun. Lah Nabi sudah mengajak kita untuk ngajarin sholat mulai dari 7 tahun. Mulai dari 7 tahun sejak kelas 1. Nah 8 tahun ini sudah mulai untuk diajari sholat. Karena ini masuk pengajaran antara 7 sampai 10 tahun. Kalau enggak sholat jangan dimarahi Bu. 7 sampai 10 tahun Pak. 7-10 tahun kok belum sholat, nggak usah dibentak-bentak. Ya memang masih tahap pengajaran, memang masih tahap belajar, memang masih tahap pembiasaan. Boleh dimarah itu nanti kalau udah 10 tahun, udah kelas 5, ya, udah kelas udah balik itu barulah boleh kita marahi dengan wajar. Tapi kalau ini anak-anak nih, jangan sampai mereka belum balik malah dibentak-bentak, nanti kapok sama sholat malah berat. Selanjutnya adalah merapikan tempat tidur. Yang anak-anak sudah punya kamar sendiri, tanggung jawab sama kamarnya. Yang masih sama orang tuanya, asistensi. Ayo Kak, kita beresin kamarnya, kita beresin kasurnya. Orang tua sifatnya membantu, tapi pembiasaannya anak-anak jadi lakon utama. Menyimpan barang di tempatnya. Wah ini paling banyak nih Bu. Aduh di sekolah itu, Pak pensilku hilang, Pak sepatuku hilang. Wah itu kita tuh sepatu hilang Pak, dadak ngecek CCTV gedung B, gedung C, dicek kabeh. Ternyata apa? Waktu ngaji lupa taruh di bawah itu di nasis B. Pindah lagi bingung lagi, ya Allah ya Rabbi. Ya begitulah Pak Bu. Ini memang kebiasaan menyimpan barang di tempatnya. Kalau perlu dikasih tulisan tempat kunci, tempat kaos kaki, tempat tas. Kalau perlu dikasih tulisan. Ya.
Ini kemandirian ini nggak langsung sakit Pak Bu. Memang itu kebiasaan, hasil kebiasaan. Kalau kita membiasakan yang baik, yang tepat, insya Allah kemandirian itu akan muncul dengan sendirinya. Oh, nyimpennya harus di sini, meletakkannya harus di sini, oh naruhnya harus di sini. Nah, itu kebiasaan. Saatnya yang terakhir Bapak Ibu, anak-anak belajar untuk punya satu tugas rumah tangga. Ini yang kaitannya dengan beberes tadi. Salah satu contohnya. Oh, pokoknya kakak setiap akad harus nyuci baju sendiri, harus nyapu, harus bersihin mainan, harus beresin. Minimal punya satu kegiatan rumah tangga. Punya satu tugas rumah tangga. Kalau dulu waktu anak saya yang kecil, sekarang udah kelas 2 juga. Waktu masih TK, tugas rumah tangganya cuma satu. Nyiapin air minum. Nah, biasanya kalau bangun tidur langsung minum Pak. Nah, ini tugasnya adalah malam sebelum tidur nyiapin air minum. Biar besok kalau bangun tidur minumnya sudah ada di sampingnya. Cuma segitu aja Pak. Tapi itu harus berlatih satu tugas. Nanti makin gede amanahnya tambah. Jadi ibu bapak, jamaah tugas kita adalah repetisi berulang kali. Memang tidak langsung Pak Bu. Sekali lagi, kita melatih kemandirian anak tidak langsung jadi, tidak langsung siap laksanakan, tidak. Tetapi adalah repetisi berulang kali. Kita coba lagi, gagal coba lagi, mumet coba lagi, emosi kita coba lagi. Untuk bisa tidak emosi. Jengkel, kita coba lagi bagaimana caranya biar tidak jengkel. Susah, coba lagi. Tugas kita Mak, kepada anak-anak kita itu adalah sampai akhir hayat kita. Memang kalau secara fikih, kalau anak laki-laki selama dia sudah balik, oh berarti aslinya ini anak sudah bisa dilepas. Kalau anak perempuan sampai dia menikah, kita bisa lepas. Tetapi kan nyatanya tidak seideal itu. Nyatanya kan tidak sesaklek itu yang harus kita lakukan. Anak-anak kita udah balik laki-laki, tapi tetap masih kita kawal. Anak-anak kita udah menikah, kita sebagai ibunya, sebagai ayahnya, tetap masih kita kawal. Karena memang tanggung jawab orang tua itu butuh kesabaran, karena ini adalah perjalanan sampai akhir hayat kita. Demikian ibu bapak yang bisa kami sampaikan, sedikit insight, nasihat untuk kami dan bapak ibu sekalian. Mungkin kalau ada diskusi atau pertanyaan, kami persilakan.